Oke. Di sini kenapa ada nilai tambahnya? Jadi kan PPN itu kita sebut pajak pertambahan nilai. Nah, kenapa ada nilai tambah? Karena ada proses nih, proses menghasilkan, di mana kegiatannya berupa mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam. Nah, kenapa ada nilai tambahnya? Karena tadi ada prosesnya. Jadi, mengubah bentuk, jelas mengubah bentuk atau sifat, nah, yang mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam. Jadi misalkan dari bahan mentah nih, contoh saja makanan, dari terigu sampai jadi roti, nah ini punya nilai tambah. Karena yang tadinya harga terigu sekian ketika menjadi roti itu ada nilai tambahnya ya, karena sudah ada proses mengubah bentuknya. Nah, pemberian jasa. Nah, dilihat pada definisi jasa. Oke, ini pengertian jasa. Profit yang berkaitan erat dengan perdagangan, seperti yang terlihat pada definisi perdagangan. Nah, kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean. Nah, ini juga ya, ketika kita memasukkan barang, nah, atau memanfaatkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, dalam daerah perpajakan kita di Indonesia ini kan disebut dengan daerah pabean ya, daerah kena pajak. Dua apa? Nah, ini cewek dong. Selain PPN ada PPNBM. Nah, teman-teman pasti tahu Mau singkatannya. apa? Kalau PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, kalau PPNBM ya pajak pertambahan nilai. BM-nya ini barang mewah. Pajak atas konsumsi, barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi atau distribusi. Nah, jadi PPN ini dikenakan atas apa? Atas konsumsi barang kena pajak. Nah, ketika kita mengkonsumsi barang kena pajak, ini tentu akan dikenai PPN. Karena di dalam pabean, di dalam kita ya, Indonesia, daerah terkena pajak, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi atau distribusi. Nah, ini kenapa dikenakan secara bertingkat? Karena PPN ini dikenakan setiap jalur produksi. Nah, dikenai ke orang pribadi ataupun badan. Oke, karakteristik PPN. PPN adalah pajak tidak langsung. Nah, disebut dengan pajak tidak langsung. Artinya beban pajaknya dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, misalkan nih teman-teman makan ya di restoran, kemudian secara tidak langsung, oh ternyata kita dikenai PPN. Ya, jadi walaupun kita tidak langsung membayar ya ke Dirjen Pajak, nah tapi dari restoran tersebut itu dikenai PPN oleh Dirjen Pajak. Kemudian restoran itu mengalihkan kembali ke kita atau disebut dengan pelimpahan pihak lain. Dari restoran dialihkan ke kita customer untuk membayar PPN-nya. Nah, kenapa disebut dengan PPN ini adalah pajak tidak langsung? PPN adalah pajak objektif. Kenapa? Karena timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. Jadi timbul kewajiban karena apa? Karena ditentukan oleh objek pajak. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%. Nah, ini untuk tarif 10% di undang-undang yang lama ya. Tentu ada perlakuan untuk tarif yang baru. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar ataupun memang sudah ya dikenakan ke tarif baru 11%. Dan nantinya kabarnya di tahun-tahun berikutnya akan menjadi 12%. Nah,
Tapi sebenarnya tarif 10% ini yang tarif terbaru 11%, ini tidak dikenai semua lini barang ya. Jadi barang-barang tertentu yang dikenai tarif 11%. Nah, mungkin teman-teman, "Kok ini masih 10%?" Nah, itu sebenarnya memang barang tersebut dikenai pajaknya ya 10%. Jadi tidak semua barang kena pajak itu dikenai tarif 11%. Nah, contohnya untuk tarif 11% ini biasanya untuk layanan fintech atau finansial teknologi ya. Nah, teknologi finansial nih, kita sering pakai nih fintech nih sebenarnya. Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, uang-uang elektronik, nah, kemudian mobile banking, nah, itu juga layanan fintech. Nah, itu dikenakan tarif PPN-nya 11%. Kemudian pembelian mobil bekas ini juga dikenai tarif PPN-nya. Kemudian LPG non-subsidi ini juga dikenai tarif 11% full ya, untuk LPG yang Ntar ada wawa datang, non-subsidi. datang bawa apa? Akomodasi perjalanan keagamaan ini juga dikenai tarif kenaikan. Paket internet, nah paket internet juga dikenai tarif PPN-nya 11%. Atau layanan jasa perbankan ini juga dikenai tarif 11%. Jadi kalau teman-teman mungkin kok ini 10%, ini 11%, karena memang berbeda ya, tergantung jenis. Nah, jenisnya tadi contohnya ada layanan fintech, layanan jasa perbankan, internet itu dikenai tarif 11%. Kemudian ada barang dan jasa juga yang bebas PPN tarif baru. Nah, contohnya kayak barang kebutuhan pokok. Nih, pasti teman-teman belanja ini tarifnya masih 10% ya. Karena tadi untuk tarif 11% itu untuk yang tertentu. Gitu. Nah, tarif 11% ini juga diberlakukan juga karena adanya COVID ya. Nah, jadi layanan fintech terutama semakin meningkat ya, ada mobile banking, kemudian kita pakai elektronik uang ya. Nah, uang-uang elektronik, kemudian kita pakai juga internet. Nah, ini akhirnya pemerintah menarifkan tarifnya naik ya sebesar 11%. Walaupun untuk barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya masih 10%. PPN bersifat multi-stage levy, artinya dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan jalur distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri. Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. Nah, jelas ya, karena tadi setiap kita perusahaan menjual barang, ya, terutama kepada customer-nya, nah itu harus dilampirkan juga faktur pajaknya untuk pelaporan ke Dirjen Pajak. Perhitungan PPN yang terutang disetor ke negara menggunakan indirect subtraction method. Nah, caranya dengan mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, jadi teman-teman nanti belajar menghitung pajak keluaran dan juga pajak masukan. Ya, di sini ada skema PPN. Di sini ada penjual atau pengusaha ya. Nah, di sini ada pembeli. Penjual atau pengusaha ini disebut dengan pemotong pajak. Kenapa? Karena yang akan memikul beban pajaknya adalah si pembeli. Atas apa? Atas penyerahan barang kena pajak atau jual beli ya, jual beli barang. Nah, dengan membuat faktur untuk dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini dikenai PPN. Jadi, yang dikenai PPN tentu pembeli. Nah, dipotong oleh penjual. Kemudian PPN ini baru disetor ke negara. Contoh multi-stage levy. Nah, di sini ada dari semua mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Contoh benang ini dikenai PPN 10%. Kemudian ketika sudah menjadi tekstil akan dikenai lagi PPN.
masuk ke perusahaan garmen dikenai lagi, masuk ke pedagang besar dikenai lagi PPN, jadi pedagang eceran dikenai lagi PPN. Nah, ini makanya harga barang misalkan dari benang tuh murah, tapi ternyata ketika sudah menjadi misalkan sweater di pedagang eceran itu mahal karena tadi ada mata rantai PPN di setiap jalur produksi. Kemudian lanjut ada objek PPN. Nah, di sini penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean jelas menimbulkan PPN ya. Karena tadi penyerahan barang kena pajak itu istilahnya ya jual beli. Nah, penyerahan jasa kena pajak juga dikenai PPN. Ekspor juga. Nah, penyerahan aktiva bekas, impor juga dikenai pajak. Barang kena pajak. Nah, barang berwujud, barang bergerak, barang tak bergerak, jenis barang yang merupakan barang kena pajak kecuali ditentukan oleh lain oleh Undang-Undang PPN. Bukan barang kena pajak. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contoh minyak mentah, batu bara, dan sebagainya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, uang emas batangan dan surat berharga. Penyerahan hak atas barang kena pajak. Ini pengalihan barang kena pajak oleh karena perjanjian sewa beli, penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang, pemakaian sendiri, penyerahan barang kena pajak dari cabang ke antar cabang, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi atau barang pengganti. Nah, ini disebut dengan penyerahan barang kena pajak sampai akhirnya menimbulkan pajak pertambahan nilai. Tidak termasuk penyerahan BKP. Penyerahan BKP untuk jaminan utang. Ini tidak dikenai PPN. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran usaha juga tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak atau dikenai PPN. JKP. Jadi selain barang kena pajak, ada juga jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan perbuatan. Jadi ini jasa juga dikenai pajak. Bukan jasa kena pajak. Nah, pelayanan medik ini tidak dikenai pajak. Pelayanan sosial juga. Kesenian, hiburan, jasa boga, catering. Ini ada tugas mandiri. Ini sih contohnya. Tentukan apakah kegiatan ini merupakan PPN atau tidak. Nah, contoh, penjualan motor bekas, pasti dikenai PPN ya. Kemudian, PT Carrefour Indonesia membeli beras. Nah, ini beras apakah dikenai PPN? Penjualan motor bekas. Nah, ini kita skip aja ya, ini contoh aja. Apakah perusahaan ini dikenai PPN atau tidak? Oke. Di sini ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak siapa? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak menurut undang-undang. Ini tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan. Batasan pengusaha kecil adalah jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kurang dari 600 juta. Nah, jadi ada batasannya nih. Untuk pengusaha kecil, jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan barang kena pajaknya kurang dari 600 juta. Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
atau pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak wajib dikukuhkan dan memiliki NPWP nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, kewajiban pengusaha kena pajak, nah, selain dia menyerahkan barang kena pajak atau jual beli ya tentunya, termasuk pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Nah, jadi pengusaha kena pajak itu harus melaporkan usahanya sebagai PKP, kemudian dia memungut PPN, setelah dipungut ya, disetorkan, nah, dan dilaporkan. Entah itu PPN maupun PPNBM ya. Dasar pengenaan pajak atau DPP ya, ini di istilah perpajakan semuanya disingkat-singkat nih, DPP, dasar pengenaan pajak, PPN, pajak pertambahan nilai, bisa dari harga jual, atau nilai impor atau nilai ekspor misalkan. Langsung dikalikan dengan tarifnya. Nah, jadi gampang. Contohnya tadi, misalkan barangnya apa nih? Barangnya mobil 200 juta. Langsung dikenakan tarifnya 10%. Jadi kenanya adalah 220 juta. Contoh lagi, perusahaan itu ya, di bidang internet, sekian, 100 juta dikenai. Berapa tarifnya? Karena internet tarifnya 11%, tinggal dikali 11%. Jadi gampang sekali untuk menghitung PPN. Tadi dihitung dari harga jual. Contoh tadi mobil 200 juta. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Nah, nilai impor dari CIF. Nilai ekspor. Jadi ini tergantung ya. Jadi sebenarnya tadi tinggal mengalihkan saja dari harga jualnya. Kalau barangnya impor, dari nilai impornya. Kalau barangnya ekspor, dari nilai ekspornya. Nilai ekspor nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, seperti dalam pemberitahuan ekspor barang. Jadi kalau perusahaan, teman-teman mungkin bekerja atau punya perusahaan, di jalur ekspor impor, ketika kita akan mengekspor barang, kita harus membuat namanya PEB ya. Nah, pemberitahuan ekspor barang. Ini biasanya pakai aplikasi. Nah, tentu diinstal juga sama bea cukainya. Jadi kita supaya menginput nih item yang akan kita ekspor itu itemnya apa, kuantitinya berapa, harganya berapa. Nah, untuk menghitung apa? Untuk menghitung pajaknya. Nilai lain sebagai DPP. Ini ada contoh soal. Ini gampang ya, sebenarnya tinggal dihitung saja, lalu dikalikan dengan tarif PPN-nya. Saat terutang PPN. Nah, kapan saat terutang? Jelas ketika ada penyerahan barang kena pajak atau ada nilai impor ataupun ekspor. Ini berarti waktunya dikenakan dengan PPN karena ada penyerahan barang kena pajak. Ini ada saat penyerahan BKP. Nah, tempat terutang PPN. Nah, pengusaha kena pajak. Nah, tinggal kedudukannya di mana. Impor tempat barang kena pajak dimasukkan ke dalam daerah pabean. Nah, jadi ini tempat dikenai PPN. Kemudian pemanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, tempat tinggal atau tempat kedudukannya, atau tempat usaha orang pribadi atau badan. PKP, pengusaha kena pajak mempunyai satu atau lebih kegiatan usaha.
terletak pada satu wilayah kerja. PKP memilih salah satu tempat pajak terhutang, cukup memiliki satu NPWKP, terletak pada wilayah kerja, wajib dikukuhkan sebagai PKP di setiap KPP. Pengkreditan pajak. Nah, di sini ada pajak masukan atau PM ya, dapat dikreditkan dengan PK atau pajak keluaran masa pajak yang sama. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka akan terjadi selisih bayar. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, akan di restitusi ya atau kompensasi. Contohnya begini. Sebentar. Contohnya gini, misalkan perusahaan ya, perusahaan ABC taruhlah. Pertama ada dia beli bahan baku nih, beli 100 juta. 100 juta itu dikenai PPN berapa? 10%. Jadi 10 juta. Kemudian dia beli lagi bahan baku lagi 40 juta, dikenai PPN jadi 4 juta. Jadi PPN-nya dia, PPN pajak masukan itu ketika perusahaan tersebut membeli barang tadi. Ketika perusahaan tersebut membeli barang, itu dinamakan dengan pajak masukan. Ya. Suaranya nggak ada. Pajak masukannya berapa ketika beli barang tadi? Dikenai pajak beli barang yang pertama 10 juta. Kemudian kita beli lagi dikenai pajak 4 juta, jadi 14 juta. Jadi pajak masukannya berapa? 14 juta. Dari 10 juta ditambah 4 juta. Jadi intinya pajak masukan itu dihitung dari kita beli barang, kemudian dikenai pajaknya berapa. Nah, kalau pajak keluaran, nah ketika kita menjual barang. Nah, ketika kita menjual barang, tadi misalkan kita beli dalam 1 bulan, pajaknya kita beli dapat 14 juta. Itu dinamakan pajak masukan. Kalau pajak keluaran, ketika kita menjual. Nah, kita jual nih tadi mobil 200 juta, berarti 20 juta. Jadi pajak keluarannya adalah 20 juta. Jadi nanti dihitung pajak masukan perusahaan tersebut dikurangi dengan pajak keluarannya lebih besar atau lebih kecil. Tuh, jadi misalkan pajak keluarannya 20 juta, pajak masukannya 14 juta. Jadi selisih 6 juta. Nah, itu PPN tersebut harus dibayar sama perusahaan ke Dirjen Pajak. Jadi pajak masukan itu dihitung dari PPN ya. PPN yang kita beli-beli barang, perusahaan beli-beli barang, PPN di total berapa. Ketika kita menjual, nah, kita mengenakan PPN-nya berapa, itu disebut dengan pajak keluaran. Nanti tinggal dihitung pajak keluarannya lebih besar atau lebih kecil. Nanti ada selisih dibayar. Tadi contohnya pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, jadi harus bayar ke Dirjen Pajak. Atau ternyata pajak masukannya lebih besar pajak masukan, jadi nanti di restitusi ya atau di kompensasi. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sama ini teori. Penyerahan dalam suatu masa pajak. Penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan. Nah, ini sama, ini intinya cara menghitungnya. Jadi cara gampangnya tadi, pajak masukan itu pajak yang kita ketika beli-beli barang itu pajaknya di total berapa. Nah, kalau pajak keluaran ketika kita menjual barang. Jadi tinggal dihitung pajak masukannya lebih besar atau lebih kecil. Nanti selisih bayar atau kurang bayar.
Jadi itu ya, untuk perhitungan PPN ini perhitungan paling mudah karena tinggal dikalikan dengan objek pajaknya nilainya berapa. Untuk tarif 10% ada dan juga 11%. 11% tadi untuk barang-barang tertentu ya, tadi dari layanan fintech, ataupun tadi ya LPG yang non subsidi juga itu kena 11%, ataupun jasa-jasa perbankan, internet. Nah, untuk yang lain masih dikenai tarif 10%. Untuk menghitung pajak masukan, tadi tinggal dihitung perusahaan ini tuh 1 bulan misalkan. Itu ketika kita beli-beli barang, berapa pajak totalnya berapa. Contohnya perusahaan tersebut dalam 1 bulan beli barang sampai 100 juta. Jadi pajak masukannya berapa? 10% dikali 100 juta. Nah, kalau pajak keluaran ketika perusahaan tersebut menjual. Nah, ternyata perusahaan tersebut menjual barang tuh bisa sampai 200 juta. PPN-nya berapa? 200 juta kali 10%, 20 juta. Jadi pajak keluarannya adalah 20 juta. Gitu. Jadi ini sangat mudah untuk menghitung PPN, berbeda dengan kemarin PPh pasal 21 ya, 22, ataupun nanti BPHTB. Nah, itu menghitungnya lebih rumit. Nah, berbeda dengan PPN yang sangat simpel perhitungannya. Oke, baik ya. Untuk materi hari ini cukup, karena kelas C dan D, akan ada mata kuliah statistik ya. Iya, Bu. Kelas E juga, Bu. Oh iya, untuk D dan E. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti ada yang mau ditanyain mengenai PPN, boleh di grup. Pertemuan Zoom-nya Ibu cukupkan. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, materinya semakin pusing kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.